Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berkat iradah, inayah dan hidayah Allah. Berjumpa lagi di Aspas Channel. Aspas doakan semoga pemirsa beserta keluarga sehat walafiat, istiqomah melaksanakan ibadah dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adapun tema hari ini adalah pohon yang baik. Bagian yang pertama. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik? Akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya setiap waktu dengan seizin Allah. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Quran Surah Ibrahim ayat 24 dan 25. Pernahkah pemirsa melihat atau membayangkan bagaimana pohon yang baik itu? Pohon yang dalam ayat ini diumpamakan sebagai kalimat yang baik, yaitu kalimat tauhid. Inilah pohon yang akarnya kuat menghunjam, serta batang dan cabangnya kokoh menjulang ke langit. Dalam kondisi ekstrim sekalipun, pohon ini akan tetap tegak berdiri. Itulah keyakinan yang mantap kepada Allah. Kalau iman kokoh, apapun yang terjadi tidak akan menghancurkan kita, menjadikan diri kita didominasi rasa takut, sedih, gelisah dan galau terhadap dunia yang hanya sementara ini. Siapapun yang yakin bahwa hidup dan matinya berada di tangan Allah, sekalipun laras senja sudah dijidat, dia akan tetap tenang. Dia yakin kalau memang sudah waktunya mati, pasti mati. Dan semuanya juga pasti mati. Baik yang membunuh maupun yang dibunuh, yang mengobati maupun yang diobati. Baginya yang penting adalah kuat keyakinan laksana pohon yang menjulang ke langit dan tercapainya derajat husnul khatimah. Namun tidak semua pohon bisa tumbuh baik. Ada juga pohon yang buruk dan kurang bisa tegak kokoh. Pohon yang baik itu pun tidak muncul secara tiba-tiba lalu menjulang kokoh. Layaknya pohon yang lain, dia pun tumbuh dari kecil, lalu hari demi hari dan bulan demi bulan tumbuh membesar dan kuat. Kemudian ada pula faktor yang mempengaruhinya, semisal kesuburan tanah dan tiadanya hama. Demikian dengan iman. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa iman bisa bertambah sampai puncak langit ketujuh, dan iman bisa menyusut sampai lapis bumi ketujuh. Jadi iman kita ini bisa turun dan bisa naik. Orang yang beruntung adalah orang yang senantiasa sadar akan fluktuasi atau turun naiknya keimanan. Hal ini sebagaimana diungkapkan Abu Darda radhiyallahu an, bahwa di antara inti pemahaman agama seseorang adalah dia mengetahui imannya bertambah atau berkurang. Jadi kurang benar kalau kita hanya diam saja. Yang benar adalah kita sadar ketika mulai ada penurunan dan segera bangkit. Misalnya saat sholat mulai tidak khusyuk atau zikir mulai ditinggalkan. Biasanya kita sholat berjamaah di sop pertama, pelan-pelan pindah sop yang ketiga, lama-lama di pintu, terus datang ketika salam, dan akhirnya sholat Jumat pun di rumah. Sama hanya dengan membaca Al-Quran, biasanya sehari setengah juz, turun tinggal 2 lembar, turun lagi 2 halaman, terus 2 ayat, 2 huruf, sampai kemudian kita lupa menyimpan Al-Quran itu di mana. Kalau sholat dan membaca Al-Quran sudah turun, ibadah yang lain biasanya akan ikut turun. Sedekah yang biasanya habis sholat subuh, jadi mulai menghitung, nanti habis duha, nanti menghitung lagi, memang telah berpisah dengan sedekah. Biasanya kita menjaga hijab dengan akhwat,
kini sudah jadi tidak risih lagi saat nonton televisi biasanya malu karena banyak yang kinclong-kinclong. Sekarang malah punya jadwal nonton sambil beralasan untuk melihat ciptaan Allah. Kalau sudah demikian, kita akan semakin akrab dengan maksiat. Layaknya pohon buruk yang mulai mengering dan melapuk. Kita harus segera bangkit saat menyadari terjadinya penurunan. Kesadaran harus bermula ketika amal ibadah kita turun sedikit demi sedikit, sehingga kita bisa cepat-cepat menaikkan lebih banyak. Tujuannya adalah agar nanti bisa semakin mantap seperti pohon yang kokoh menjulang. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pohon yang baik bagian yang pertama. Jangan lupa di like, di komen, di share dan di subscribe. Semoga menjadi amal jariah untuk bekal di akhirat kelak. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.